Julian Assange memperoleh sorotan dunia internasional sebagai pendiri Wikileaks, sebuah situs yang dikenal berani membocorkan rahasia besar. Siapakah sebenarnya Julian Assange? Ia menggunakan kecerdasan dan kemampuan analisisnya untuk meretas basis data dari organisasi ternama. Pada tahun 2006, Assange mulai mengembangkan Wikileaks, sebuah platform yang bertujuan mengumpulkan sekaligus menyebarkan informasi rahasia dalam lingkup global. Pada April 2010, Wikileaks mengejutkan dunia dengan merilis sebuah video yang kemudian dikenal sebagai Collateral Murder. Rekaman itu berasal dari kokpit helikopter tempur Apache milik Amerika Serikat di Baghdad. Dalam video tersebut, terdengar suara tentara yang berbicara dengan nada santai meski mereka sedang menembaki sekelompok warga sipil, termasuk 2 jurnalis Reuters. Publik dikejutkan oleh kenyataan yang kejam itu, sebuah kebenaran yang seharusnya terkunci rapat dalam server militer. Pemerintah Amerika Serikat pun marah besar. Sejak saat itu, Assange tak lagi dianggap sekedar peretas. Ia resmi dipandang sebagai musuh negara. Pada 2016, namanya kembali mendominasi pemberitaan internasional. Saat itu, Wikileaks menerbitkan ribuan email yang berasal dari calon Presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton, serta Komite Nasional Demokrat. Namun, perlindungan yang ia dapatkan tidak berlangsung selamanya. Ketika Ekuador mencabut status wakanya pada April 2019, perjalanan panjang Assange dalam pelarian pun memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Julian Assange menghadapi dakwaan di Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran undang-undang spionase. Ia lahir pada 3 Juli 1971 di Townsville, Queensland, Australia. Masa kecil Assange tergolong tidak biasa, sebab ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya berpindah-pindah bersama sang ibu, Christine, dan ayah tirinya, Brett Assange. Keduanya saat itu bekerja sama dalam dunia teater, mementaskan berbagai produksi. Brett pernah menggambarkan Julian sebagai anak yang pintar, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki kecenderungan membela pihak yang lemah. Namun, hubungan Brett dan Christine akhirnya retak, hingga Julian hanya tinggal berdua dengan ibunya, melanjutkan gaya hidup yang nomaden. Dalam masa pertumbuhannya, Assange tercatat menempuh pendidikan di kurang lebih 37 sekolah berbeda, bahkan sering pula belajar di rumah. Ketertarikannya pada dunia komputer mulai muncul ketika ia masih remaja. Pada usia 16, ia mendapatkan komputer pertamanya dari sang ibu sebagai hadiah. Dari sanalah minatnya berkembang pesat. Ia segera menekuni aktivitas peretasan sistem. Pada tahun 1991, akhirnya ia meretas terminal utama perusahaan telekomunikasi Nortel, membuatnya harus berurusan dengan hukum. Atas insiden itu, Assange menghadapi lebih dari 30 dakwaan peretasan di Australia. Namun, ia terbebas dari hukuman berat dan hanya dikenai denda atas kerugian yang ditimbulkan. Peristiwa tersebut tidak menghentikannya. Ia terus menekuni karir sebagai programmer komputer sekaligus pengembang perangkat lunak. Dengan kecerdasan analitis yang menonjol, Assange sempat menempuh studi matematika di University Melbourne. Meski akhirnya keluar sebelum menyelesaikan gelar, ia kemudian menyatakan bahwa keputusannya meninggalkan kampus dilandasi alasan moral, menolak untuk turut serta dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan militer. Tahun 2007, sebuah situs misterius resmi diluncurkan, Wikileaks, bermarkas di luar Swedia, bukan tanpa alasan. Negeri itu memiliki undang-undang baja yang melindungi anonimitas, sebuah tameng hukum yang menjadi rumah aman bagi rahasia paling gelap dunia. Hanya beberapa bulan berjalan, Wikileaks sudah mengguncang fondasi kekuasaan.
mereka merilis dokumen militer Amerika, sebuah manual internal tentang kamp penahanan Guantanamo, panduan rahasia tentang bagaimana manusia bisa dipenjara, diasingkan, dikendalikan, bocor ke publik. Tidak berhenti di sana, tahun berikutnya, menjelang pemilu Amerika, WikiLeaks membocorkan email pribadi calon wakil presiden Sarah Palin, dikirimkan langsung oleh sumber anonim. Dunia mulai menoleh. Sekarang, Assange bukan lagi sekedar hacker idealis. Ia menjadi simbol bahaya, ancaman nyata bagi rahasia negara. Namun, pada 2010, narasi publik tentang Julian Assange berbelok tajam. Bulan Agustus, polisi Swedia mulai menyelidikinya. Tuduhan serius, 2 pelecehan seksual, 1 pemaksaan ilegal, 1 tuduhan pemerkosaan. Bayangan hukum menempel di punggungnya. Desember tahun itu, Eropa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Assange tahu ia sedang diburu, tapi bukannya kabur ke hutan, ia justru melangkah ke kepolisian London, menyerahkan diri. Tahun 2011, ia menghadapi sidang demi sidang ekstradisi. Pengadilan tinggi menolak bandingnya, masih dengan jaminan bersyarat. Assange bersikap maju ke Mahkamah Agung Inggris, tapi nafasnya makin pendek. Lalu ia mengambil langkah paling nekat dalam hidupnya. Juni 2012, Julian Assange berjalan masuk ke kedutaan besar Ekuador di London, bukan sebagai tamu, tapi sebagai buronan yang mencari perlindungan. Beberapa bulan kemudian, pemerintah Ekuador memberinya suaka politik. Namun, suaka itu adalah penjara lain. Perlindungan hanya berlaku di wilayah diplomatik Ekuador. Begitu kakinya menginjak trotoar Inggris, ia bisa ditangkap. Jadi Assange terjebak, bebas di dalam, tapi terisolasi dari dunia. Kedutaan itu berubah menjadi ruang tahanan. Jendelanya berfungsi ganda. Satu sisi sebagai perisai dari ekstradisi, sisi lain sebagai jeruji tak terlihat. Keputusan politik yang melibatkan Julian Assange mulai merembet ke wilayah yang lebih kelam. Ada ketakutan, jika ia diserahkan, ia bisa jadi menghadapi penganiayaan politik, bahkan kemungkinan diekstradisi ke Amerika Serikat dengan resiko hukuman mati menantinya. Ketegangan antara Inggris dan Ekuador pun makin panas. Agustus 2015, pemerintah Swedia merespons. Beberapa tuduhan pelecehan seksual terhadap Assange akhirnya dibatalkan. Alasannya bukan karena tak bersalah, melainkan karena undang-undang pembatasan waktu sudah lewat. Tuduhan pemerkosaan, tuduhan paling berat, tetap hidup dengan tenggat hukum berakhir di tahun 2020. Februari 2016, panel PBB mengeluarkan keputusan mengejutkan. Assange dianggap telah ditahan secara sewenang-wenang. Rekomendasinya jelas, lepaskan dia, beri kompensasi atas kebebasan yang dirampas. Tapi Swedia dan Inggris menolak mentah-mentah. Mereka menyebut keputusan itu tidak mengikat. Garis merah ditegaskan, jika Assange melangkah keluar dari kedutaan, borgol menunggunya. Pada Mei 2017, Swedia akhirnya menghentikan penyelidikan tuduhan pemerkosaan. Dari dalam kedutaan besar Ekuador, Assange muncul ke hadapan wartawan. Senyumnya tipis, suaranya penuh tantangan. Hari ini adalah kemenangan besar, sebuah pembenaran penting, katanya. Tapi ia tidak berilusi. Kalimat berikutnya membekas. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Desember 2017, Ekuador memberinya kewarganegaraan, status diplomatik yang seharusnya jadi pelindung, tapi kenyataannya di balik pintu kedutaan berbeda. Maret berikutnya, hubungan Assange dengan negara yang menampungnya retak. Janji perlindungan berubah menjadi ketegangan kepercayaan, berganti dengan pengawasan. Assange tidak lagi sekedar tamu yang dilindungi. Ia kini dianggap beban politik, bom waktu yang terus berdetik di jantung kota London. Tahun 2018, ketegangan di dalam kedutaan semakin menyesakkan. Pemerintah Ekuador memutuskan akses internet terhadap Assange.
Alasan resminya, tindakannya dianggap membahayakan hubungan diplomatik dengan Inggris, Uni Eropa, dan bahkan negara-negara besar lain, termasuk Amerika Serikat yang masih menyimpan bara dendam. Tapi sebenarnya badai sudah dimulai jauh lebih awal, musim panas 2016, ketika pemilihan presiden Amerika Serikat mencapai titik paling panas. Nama Assange dan Wikileaks kembali meledak di seluruh media dunia. Pada awal Juli, Wikileaks merilis lebih dari 1.200 email dari server pribadi Hillary Clinton. Email yang ditulisnya saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ledakan berikutnya lebih besar lagi. Akhir bulan itu, Wikileaks mempublikasikan dokumen tambahan dari Komite Nasional Demokrat. Dokumen yang menunjukkan adanya upaya untuk melemahkan Bernie Sanders, rival utama Clinton dalam perebutan nominasi. Hasilnya, Ketua DNC, Debbie Wasserman Schultz, mundur dari jabatannya. Pada Oktober, Wikileaks kembali menghantam. Kali ini lebih dari 2.000 email milik John Podesta, ketua tim kampanye Clinton, dibuka ke publik, termasuk potongan pidato-pidatonya di balik pintu tertutup. Pidato yang menunjukkan kedekatannya dengan banyak bank raksasa di Wall Street. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar bocoran data. Ini adalah amunisi politik dan di balik layar, pemerintah Amerika sudah menyusun kesimpulan serangan digital itu berasal dari agen-agen Rusia. Mereka yang meretas server DNC dan Wikileaks menjadi saluran untuk meledakkan informasi itu ke dunia. Namun Julian Assange selalu bersikeras. Tuduhan bahwa dirinya bermain di kubu politik tertentu hanyalah ilusi. Menjelang pemilu di Amerika 2016, ia merilis pernyataan tegas. Tidak ada niat pribadi untuk mempengaruhi hasil pemilu. Ia bahkan menambahkan, tidak sekalipun ia menerima dokumen dari tim kampanye Donald Trump untuk dipublikasikan. Baginya, yang menang dalam pusaran kontroversi itu hanyalah publik Amerika sendiri. Pemenang sebenarnya adalah rakyat yang kini lebih terinformasi berkat pekerjaan kami, tulisnya. Pada April 2019 jadi babak yang menentukan. Ekuador mencabut status waka yang telah melindungi Assange selama 7 tahun. Pagi itu, polisi Inggris menyerbu kedutaan Ekuador di London. Kamera-kamera dunia merekam detik-detik ketika Assange berjanggut lebat dan wajah keras digiring keluar. Tak lama setelahnya, Amerika Serikat mengumumkan dakwaan resmi. Assange dituduh berkonspirasi dengan Chelsea Manning, mantan analis intelijen Angkatan Darat, untuk membobol sistem komputer rahasia Pentagon. 1 Mei, pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman 50 minggu penjara karena melanggar jaminan ketika ia melarikan diri ke kedutaan pada 2012. Tapi badai belum selesai. Pada 23 Mei, Amerika kembali menekan lebih keras. Kali ini, 17 tuduhan tambahan dijatuhkan berdasarkan undang-undang spionase. Tuduhan bahwa Assange memperoleh dan mempublikasikan dokumen militer serta kabel diplomatik rahasia tahun 2010. Keputusan itu memicu pertanyaan mendasar. Apakah ini soal kriminal atau sebuah serangan langsung terhadap kebebasan pers? Jika Assange bisa dihukum karena menerbitkan rahasia negara, apa yang membedakan dia dengan jurnalis investigasi? Di tengah pusaran itu, rumor pun beredar. Kehidupan pribadi Assange jadi konsumsi publik. Hubungannya dengan aktris Pamela Anderson mencuri perhatian setelah bintang Baywatch itu terlihat beberapa kali mengunjunginya di kedutaan pada akhir 2016. Di hadapan sebagian orang, Assange menyebut perjuangan yang ia jalani sebagai sesuatu yang romantis. Dengan lugas ia berkata, "Aku mencintainya." Pada April 2017, jaringan Showtime mengumumkan penayangan dokumenter berjudul Risk. Film itu sebenarnya sudah diputar perdana di Festival Film Cannes 2016, namun kemudian diperbarui, menyelipkan babak terbaru, skandal email Hillary Clinton dan badai politik pemilihan presiden Amerika Serikat. And that's something that the audience has to navigate. The contradictions between the social justice goals that they have and the people doing this work. So I try and look as much like the judges as possible.
Julian's clearly savvy of the camera, and I actually think he wanted there to be a record.